Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari minggu kemarin tentang AutoCAD. Dan di hari ini kita akan mempelajari tools untuk memodifikasi gambar yang sudah kita buat dari draw yang kemarin. Nah, untuk modifikasi ini kalau kita lihat dari menu bar yang ada di atau toolbar yang ada di dalam AutoCAD, ini ada di sebelah sini. Jadi di sebelah kanan draw ini ada modify. Nah, di sini semuanya untuk memindah, mengcopy, terus untuk mirror dan segala macam ada di modify ini. Tapi untuk shortcut cepatnya ini sudah saya tulis di bagian kanan dari copy sampai ke explode. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan mencoba untuk menghapus dari garis sebuah objek dengan menggunakan spasi. Nah, di sini kan kita punya rectangle nih. Rectangle ini kalau kita buat itu jadinya ke grup seperti ini dari satu garis sama garis yang lainnya. Jadi ketika kita mau menghapus, ini tidak bisa kita hapus salah satu aja. Jadi kalau misalnya kita menemukan objek yang seperti ini, itu harus kita explode terlebih dahulu menggunakan X ya, X spasi. Kita bisa blok objeknya dulu, baru kita tekan X, lalu spasi. Nah, ini nanti bisa jadi satu-satu seperti ini. Nah, ketika dia sudah menjadi satuan garis seperti ini, masing-masing atau tidak ke grup lagi, itu baru bisa kita hapus. Jadi kembali lagi ke tombol spasi. Nah, ini kita select salah satu, lalu kita enter. Nah, dia akan terhapus. Spasi, kita pilih, lalu kita enter, dia akan terhapus. Tetapi kalau misalnya nanti kalian ketemu yang ke blok atau ke grup, itu harus di-explode terlebih dahulu, baru bisa kita hapus. Nah, lalu yang selanjutnya kita menggunakan shortcut dari copy. Untuk mengcopy ini kita bisa select dulu objeknya, lalu kita pencet CO dan spasi, lalu kita pilih salah satu sudutnya. Nah, ini langsung bisa kita copy ke mana aja. Seperti ini. Itu untuk copy. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan mirror. Untuk menggunakan mirror kita select dulu objek yang mau kita mirror, lalu kita ketik MI dan di spasi atau di enter. Nah, kita pilih salah satu sudutnya. Misalnya saya pilih yang di ujung sini. Nah, ini nanti akan kelihatan. Misalnya saya tarik garis secara horizontal, dia akan mirrornya ke bawah. Atau kalau saya tarik garis secara vertikal, nanti dia mirrornya akan ada di samping kanannya seperti ini. Misalnya di sini saya pakai uh, yang vertikal, jadi di sini kalau sudah ada garis kuningnya seperti ini, langsung kita klik aja, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul sendiri hasil dari mirror ini. Lalu selanjutnya kita juga punya offset. Offset ini itu untuk jika kita punya segi 8 seperti ini yang ada di bawah. Ini kalau mau kita offset, itu misalnya nanti kita buatnya ada yang mau dari segi 8 ini mau kita besarkan atau kita kecilkan, tetapi tidak menghapus segi 8 yang udah ada. Jadi ini bisa menggunakan shortcut offset. Jadi kita bisa memencet dengan O spasi offset, lalu di sini akan kita harus memasukkan angka yang mau kita jaraknya berapa. Misalnya di sini dari segi 8 yang asli mau saya keluarkan sejauh 2 cm. Nah, oleh karena itu di sini saya pencet 2 spasi, di sini langsung saya pilih objeknya. Nah, dia akan membesar keluar seperti ini. Kita select lalu kita tekan di bagian luar dari garisnya. Nah, nanti dia akan jadi hasilnya seperti ini untuk si offsetnya. Selanjutnya ini kita akan mempelajari yang trim atau dengan shortcut TR spasi. Misalnya kalian menemukan kasus seperti ini, kalian ingin menghapus salah satu garis yang ada di dalam, karena kan ini garisnya jadi satu nih. Kalau misalnya kita pengen ngapus garis yang bagian tengahnya ini aja, atau bagian garis yang samping kirinya ini aja. Nah, daripada kita harus menghapus garis lalu kita membuat garis lagi, jadi mending kita menggunakan shortcut TR. Untuk menggunakannya kita bisa mengetikkan TR spasi, lalu misalnya saya blok
objeknya, yang ini yang garis horizontal, saya blok lalu kita pencet enter. Nah, nanti kita bisa select objeknya yang mau dihilangkan. Nah, ini kan ada tanda X ya, berarti ini bisa kita hapus objeknya. Kita bisa hapus satu persatu atau nanti bisa langsung kita blok objeknya, misalnya seperti ini. Nah, ketika muncul tanda hijau ini berarti dia langsung menghapus semuanya, semua garis vertikal. Tinggal kita klik, nah maka dia akan terhapus semua. Seperti itu untuk menggunakan trim. Nah, jadi garis-garis yang di tengah ini bisa terhapus. Jadi dia terpotong ya. Jadi kalian nggak usah menghapus garis yang panjang ini tadi, baru menggaris garis yang baru. Itu adalah fungsi dari trim. Lalu selanjutnya ada fungsi dari move. Move ini menggunakan M spasi, bisa kita select dulu objeknya, lalu kita tekan M spasi dan kita pilih sudut mana aja yang mau kita pindahkan. Misalnya saya ambil sudut yang kiri ini, nah ini juga bisa kita pindahkan ke tempat di mana yang mau kita pindah objeknya. Lalu selanjutnya ada rotate. Nah, untuk rotate ini kurang lebih juga sama. Kita select dulu objeknya, baru kita tekan RO. RO lalu kita enter atau kita spasi. Lalu di sini saya pilih di sudut kiri bawah. Saya tekan. Nah, di sini kan ada bisa seperti ini ya. Bisa kita rotate seperti ini, misalnya saya rotate ke sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Karena dia menumpuk di gambar lain, kita coba pindah lagi objek ini menggunakan M spasi. Lalu ada lagi fungsi dari scale. Nah, scale ini bisa dari satu objek bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan untuk scale-nya. Dari scale ini kita juga bisa menselect dulu objeknya, lalu kita pencet SC, spasi, kita ambil salah satu sudutnya. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Dan ada juga angkanya. Misalnya di sini kalau misalnya dibesarkan, dia jadi berapa? Misalnya di sini ada 2,91, atau misalnya kalau kita tarik ke kiri dia akan mengecil. Seperti ini. Ini juga bisa kalian masukkan angkanya. Mau dibesarkan berapa kali kita scale-nya. Nah, dia akan pasti akan membesar sendiri. Nah, ini adalah fungsi dari scale-nya. Lalu selanjutnya kita menggunakan stretch. Stretch ini untuk memanjangkan atau mengurangi suatu objek. Jadi di sini yang objek harus kalian perhatikan ketika kalian men-stretch itu tidak menggunakan rectangle yang untuk membuat lainnya. Jadi dia harus garisnya satu-satu seperti ini. Kalau dia rectangle kan dia kayak ke grup. Nah, itu nggak bisa kalau kalian stretch. Nanti jadinya akan hanya akan seperti memindahkan objek. Jadi harus satuan kayak gini garisnya untuk bisa menggunakan stretch. Jadi untuk menggunakan stretch kita bisa menggunakan tombol S spasi. Nah, ini bisa kita pilih misalnya saya mau memanjangkannya ke atas ya. Ini bisa kita pilih tiga garis. Jadi seperti ini, yang garis paling bawah, yang garis horizontal yang di bawah ini tidak apa-apa kalau misalnya tidak kalian select. Lalu setelah kita select garisnya ini, tiga garis ini bisa kita enter atau kita spasi. Nah, lalu kita pilih salah satu sudutnya. Misalnya di sini, nah nanti kan kelihatan nih mau kita stretch seperti apa. Misalnya diagonal itu bisa, atau misalnya di sini saya pengennya lurus aja. Supaya lurusnya pas, bisa sambil kita pencet shift. Lalu untuk memasukkan angkanya, berapa yang mau kita panjangkan, bisa kita pencet tab. Nah, lalu di sini akan muncul berapa angka yang mau kita masukkan. Misalnya di sini saya menggunakan angka 5, kita panjangkan 5 cm, lalu kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan memanjang 5 cm ke arah atas atau ke arah vertikal. Itu adalah fungsi dari stretch. Sedangkan fungsi untuk fungsi extend ini menggunakan EX spasi. Misalnya kasusnya seperti gambar yang ini. Nah, di gambar ini kan ada beberapa garis vertikal yang misalnya harusnya menyambung ke garis horizontal yang di atas ini. Tetapi untuk memudahkan itu kita bisa menggunakan tombol extend.
Sebenarnya kalau misalnya kita select satu garis aja, langsung kita stretch ke bagian atas, ini juga bisa. Tetapi kan kalau misalnya garisnya nanti akan sangat banyak, itu juga akan memerlukan waktu yang lama. Jadi kita bisa menggunakan extend aja, bisa dengan memencet EX, spasi, lalu kita select objeknya dari keempat garis vertikal ini sama garis horizontalnya. Langsung kita blok aja, seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, nanti kita akan select satu persatu. Nah, ini kan muncul sendiri ya garisnya perpanjangannya. Lalu setelah dia muncul seperti ini, kita klik di tombol kiri dari mouse kalian. Nah, kita select terus, kita pencet terus mouse-nya. Nah, dia akan seperti ini. Ini akan lebih cepat daripada kalian harus men-stretch garisnya satu persatu. Itu adalah fungsi dari extend. Lalu selanjutnya kita mempelajari tentang fillet. Nah, kalau misalnya kita lihat dari persegi panjang ini, sudut-sudut di ujungnya ini kan lancip. Nah, kalau misalnya fillet itu kita bisa membuat sudutnya menjadi lengkung. Nah, untuk membuat sudut lengkung itu kita menggunakan fillet dengan kita ketik F dulu, F spasi, lalu kita pilih objek yang pertama, lalu kita tekan R, spasi lagi, kita memasukkan berapa radius lengkungannya. Misalnya kita masukkan 2 cm, itu berarti nanti 2 kiri ke bawah dan 2 kiri ke samping kanan. Lalu setelah memasukkan angka 2, kita enter, dan kita select objek yang kedua. Nah, misalnya di sini nanti akan muncul lengkungannya seperti ini. Nah, ini mengartikan bahwa yang di bagian lengkung atau yang dipotong lengkung itu tadi 2 cm ke bagian kanan dan 2 cm ke bagian bawah. Kalau misalnya sudah seperti ini, bisa langsung kita klik aja. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Sudah jadi untuk bagian filletnya. Atau misalnya yang sebelah kanan bawah mau kita fillet lagi tapi dengan ukuran yang berbeda, itu kita ulangi lagi dengan mengetik F spasi, kita select objeknya satu dulu, lalu kita tekan R lagi, kita spasi, lalu kita masukkan radiusnya misalnya 3 cm, lalu kita enter, dan kita select garis yang kedua, misalnya di sebelah sini. Nah, di sini akan kelihatan juga bagian lengkungannya, atau misalnya kita select yang di sebelah sini berarti lengkungannya di sebelah kiri. Jadi misalnya kita select yang sebelah sini, ini langsung kita tekan mouse kalian yang di sebelah kiri. Nah, kita tekan aja nanti jadinya akan seperti ini. Itu untuk fungsi fillet. Sedangkan beda lagi kalau misalnya fungsi chamfer. Kalau misalnya fillet ini lengkung, nah fungsi chamfer itu untuk membuat garis diagonal di bagian sudut-sudutnya ini. Misalnya untuk chamfer ini kita ketik CHA, lalu kita spasi. Nah, kita select dulu salah satu garisnya, lalu kalian ketik lagi D, kalian spasi lagi. Nah, di sini kalian harus memasukkan angkanya. Misalnya di sini saya memasukkan angkanya 3 cm. Kalau misalnya di chamfer ini memang harus memasukkan 2 angka. Misalnya yang angka yang pertama, ini kan ada tulisan specify first chamfer distance. Berarti ini jarak pertama yang mau kita potong, misalnya di sini 3 cm. Lalu ini adalah jarak, kita masukkan jaraknya yang kedua, specify second chamfer distance. Misalnya di sini saya masukkan angka 4, berarti 4 cm. Lalu kalian enter aja. Setelah di enter baru kita select garis yang kedua. Nah, misalnya di sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Berarti dia terpotong tadi 3 cm ke arah kiri dan 4 cm ke arah bawah. Lalu langsung kita klik mouse aja yang klik sebelah kiri. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi di fillet, kita hanya memasukkan satu angka, dia akan sama besarannya memotongnya 2 cm 2 cm. Tetapi kalau misalnya di chamfer, kita bisa memasukkan dua angka. Jadi seperti yang tadi bisa kita potong 3 cm dan 4 cm. Lalu misalnya kita coba lagi untuk chamfer yang di bagian sudut kiri bawah ini dengan menggunakan CHA spasi, lalu kita select first line-nya atau garis yang pertama, lalu kita pencet lagi D spasi, kita masukkan angkanya misalnya di sini 2,
Lalu angka yang selanjutnya misalnya kita kasih 5. Nah, ini kita enter lagi, baru kita select garis yang kedua. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini kalau sudah kelihatan, langsung kita klik sebelah kiri aja di mouse-nya. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini untuk perbedaan chamfer dan fillet. Sedangkan yang paling terakhir ini adalah explode. Explode sama seperti tadi. Kalau misalnya kita menemukan objek yang rectangle, seperti ini, tapi mau kita edit. Nah, kalau misalnya seperti ini kan tidak bisa kita edit mau jadi bikin chamfer atau bikin fillet, itu nggak bisa karena dia garisnya masih ke grup. Nah, untuk mengexplode, kita bisa select objeknya, kita select objeknya dulu, lalu kita pencet X spasi. Nah, nanti dia akan uh, seperti ini. Jadi garisnya udah satu-satu, nggak jadi satu kesatuan lagi. Ya, jadi sekian untuk video hari ini. Kita sudah mempelajari fungsi dari modify, dari perintah erase sampai ke explode. Semoga kalian bisa juga langsung mencobanya di rumah, di AutoCAD kalian. Dan jika ada pertanyaan atau kurang dipahami, bisa ditanyakan dan bisa dibahas di pertemuan hari Senin. Selamat mencoba dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.